Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ganti shift Brunda. Adakah yang bisa kita makan malam ini? Adakah cemilan ringan? Teman-teman sekalian, ada Kristen di sini ya? Silakan Simon. Iya, itu. Simon ini lain. Oh ya, salam kenal Bang Simon. Bang Cimon. Salam kenal Bang Cimon. Ya, di dalam Salam kenal, Bang. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang mereka sembah itu adalah hakikat yang menjadikan langit dan menjadikan bumi, yang menciptakan laut beserta segala isinya. Tertera di dalam Mazmur 146 nomor 6. Kemudian dinyatakan di dalam Yesaya 44 nomor 24 bahwa Tuhan itu membentuk segala sesuatunya, Dia menciptakan segala sesuatunya, Dia membentangkan langit, menghamparkan bumi, dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di samping Beliau. Yesaya 42:8, Tuhan itu maha kekal, Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung tanpa lelah dan tak terduga. Kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 6 sampai nomor 9, Tuhan ketika hendak menciptakan apapun itu, Dia cukup berfirman, jadi maka jadi. Di dalam Mazmur 147 nomor 5 pun dikatakan, Tuhan itu maha besar, punya kekuatan yang maha dahsyat, kebijaksanaan yang tak terbatas. Dan juga di dalam Mazmur 148 nomor 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan hanya memberi instruksi, kun, jadi maka jadilah segala sesuatu yang tercipta. Saya ingin bertanya, kalau orang-orang Yahudi kemudian sudah mengetahui sifat Tuhan, hakikat Tuhan, keberadaan dan pribadi Tuhan itu sendiri, lalu kenapa orang Kristen ini mengganti Tuhannya Yahudi yang begitu tersusun apik tentang hakikatnya dan sifatnya menjadi sosok makhluk yang lemah bernama Yesus? Sedangkan Yesus itu adalah makhluk dari surgawi. Di dalam 1 Korintus dijelaskan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari surga, sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Yesus itu di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 juga disebut sebagai manusia. Siapa yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, maka dia dicap sebagai pembohong, pendusta atau antikristus. Nah, apakah saudara-saudara Kristen ini tidak memandang, tidak melihat bahwa Yesus ini jangankan untuk duduk sebagai Tuhan, duduk sebagai malaikat saja tidak layak, apalagi duduk sebagai Tuhan. Nah, gimana saudara menyikapi ini? Silakan. Kalau aku simpel aja Bang, kalau aku dari seorang Kristen. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, siapa yang bisa bantah Bang? Gitu Bang. Oke. Itu simpel aja. Baik. Oke. Yesus seumur hidup tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Yesus ketika penginjilan tidak pernah mengucapkan satu kata yang melampaui kodratnya Dia sebagai ciptaan, sebagai utusan. Adapun ucapan Alfa dan Omega itu muncul 100 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan konon menurut pemberitaan Bible itu sendiri, ucapan itu dilontarkan oleh makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Alfa Omega, akulah awal dan akhir. Dan Yesus tidak akan mungkin mau menandingi Tuhannya. Yesus bukan iblis, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Yang mana iblis itu sendiri dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 14,
sebagai bintang timur. Dan memang yang mengaku Alfa dan Omega itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Nah, ini dia. Yesus bukan iblis yang ingin menyamai Tuhan, tetapi ada makhluk halus yang menyamai Tuhan mengatasnamakan Yesus. Itu gimana itu, Bang? Saya boleh sebutkan bahwa abang adalah penyesat bagi orang Muslim. Kenapa? Bang cuma bisa boleh katakan sebagai orang penyesat. Oke, baik. Muslim Tidak yang mau- apa-apa. Oke, saya pun demikian. Mengatakan bahwa Anda adalah saudaranya setan yang ingin menyesatkan seluruh umat manusia dengan memfitnah Yesus anak Maria telah berkata Alfa dan Omega. Ingat, Bang, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, di situ tinta merah. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Itulah dia yang mengaku Alfa dan Omega. Sampai di sini belum paham. Sampai di Perkataan sini. Alfa dan Omega. Iya bang. Catatan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ucapan iblis yang nyamar menjadi Yesus. Itu fakta. Dari mana abang tahu? Dari Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis yang datang kepadamu menyamar dengan menggunakan namaku. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Sedangkan yang mengaku bintang timur di dalam kitabnya Yesaya itu hanya Lucifer, iblis. Berarti yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16 itu adalah iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah Yesus. iblis. Enggak apa-apa bang, cuma mengatakan asalkan saya, jangan saya yang bilang aku menyembah iblis bang. Nah itu fakta, Bung. Mau lari kemana? Itu fakta. Kecuali Anda ingin membakar Bible seluruh dunia supaya nggak ada lagi bacaan itu. Selama bacaan itu ada, saya, Bang Suma akan selalu mengatakan Kristen nyembah iblis. Karena Yesus ketika penginjilan mengatakan ending pengajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku menerimanya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, selidik punya selidik, segala firman ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengaku akulah Alfa dan akhir, nggak pernah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, 100 tahun kemudian muncul Yesus baru mengaku Alfa dan Omega. Nah inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah, akan datang kepadamu penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waspadalah. Itu kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ternyata terbukti benar-benar begitu Yesus terangkat, muncul penyesat memakai nama Yesus. Itulah yang Anda sembah. Bang Juma, Siap. sampai kapan berkomitmen seperti itu bahwa Yesus penyesat? Saudaraku, tadi di awal saya sudah menjelaskan data-datanya. Tuhannya orang Yahudi itu pencipta alam semesta, yang membentuk manusia, yang menciptakan alam ini. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sedangkan Yesus anak Maria dihidupkan, dimatikan.
Itu fakta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar berkata apapun dia tidak bisa. Aku tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Kok tiba-tiba ada muncul Yesus baru yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Ini siapa? Tiba-tiba dia mengaku bintang timur. Ini siapa? Yesus tadinya anak Maria mengatakan, aku adalah utusan Bapakku. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku yang ada di langit. Bapa, wahai Bapa, wahai Bapa, wahai Bapa. Yesus selalu berdoa, mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi seketika kemudian dia terangkat ke langit, sudah tak ada di bumi. Muncul Yesus baru dengan pengikut baru. Yesus yang asli pengikutnya Yahudi, Yesus yang baru pengikutnya Romawi. Sampai sini Anda paham? Anda sadar? Belum? Justru lewat kehidupan manusia, lewat kehidupan Yesus Kristus itulah kita tahu bahwa Allah itu bagaimana karakter Allah, pribadi Allah. Kita bisa lihat dari pribadinya Yesus. Nah, itu dia. Inilah celakanya. Masa Anda melihat Tuhan dengan perspektif melihat manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajaran Yesus, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, sementara Yesus anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi seketika anak manusia yang bukan Tuhan ini terangkat ke langit, muncul Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana yang mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan dia adalah pribadi Tuhan? Yesus baru, Yesus palsu, yaitu iblis yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Sekarang kutanya bang, Tuhan alam semesta memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jangan ada ilah lain. Sabar. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada Tuhan lain. Ya kan? Tapi kemudian begitu Yesus yang asli terangkat ke langit, muncul Yesus baru yang mengaku-ngaku juga sebagai Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Ya kan? Berarti Yesus yang tadinya tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba berubah jadi 38 derajat menjadi Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Yesus yang tadinya Adam mengajarkan kemudian ajaran tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba dia nongol dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini siapa? Yesus mana ini? Berarti abang juga belum jumpa ayat ini ya? Aku belum persis tahu. Silakan Anda tunjukkan dalil Anda, silakan. Jangan bilang surat Yesus. Roma, surat Paulus. Silakan. Sebelum ada perkataan Yesus yang harus abang tahu, abang pahami. Ya. Sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Itu ada perkataan Yesus. Itu bukan berarti dia Tuhan. Kecil itu. Karena Salomo juga berkata dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo jauh lebih hebat. Tapi apakah Salomo itu Tuhan? Bukan. Nah, inilah hebatnya makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, mampu membisikkan kesesatan kepada saudara, sehingga ucapan Yesus yang hanya berkatakan aku ada sebelum Abraham ada, menjadi simbol ketuhanan bagi dia. Padahal sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih dulu ada. Bahkan Salomo sebelum langit dan bumi digariskan, dia sudah ada. Baca Amsal 8. Makhluk apa yang membisikkan Anda sampai Anda mendudukkan Yesusnya Anda menjadi Tuhan menggantikan Elohim, Tuhannya orang Yahudi? Ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu mengaku dengan gelar-gelar yang tak akan mungkin pernah digantikan dengan gelar-gelar makhluk atau diserahkan kepada makhluk. Contoh, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan sebutan Elohim, sang pencipta yang maha kuasa. Yesus bisa duduk ke situ? Tidak. Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
sendiri. Ayo, itu ucapan Yesus yang asli. Tapi seketika Yesus yang palsu mengatakan apa? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Berarti dia pencipta. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba? Ngarang kau semua, kamu ini ngarang-ngarang, kamu ini, aduh. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Coba Anda tunjukkan kepada saya, anak Maria pernah mengucapkan akulah Alfa dan Omega. Silakan. Kenapa turun? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Pernah tidak anak Maria berkata akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Waktu dia di mana? di bait suci, Di mana itu? ada sama orang Farisi. Di mana dia pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Waktu mereka berdebat sama orang Farisi di bait Di suci. mana? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana? Kitab apa nama kitabnya? Ada. Kitab bom-bom. Kitab bidara, Aku lupa lidara. Aku lupa, Ini dia lupa ya, masalahnya. Inilah masalahnya. Anda percaya kepada sesuatu yang sifatnya masih angan-angan. Tuhannya orang Yahudi disebut El, yang maha kuasa, yang maha kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Elohe, Tuhannya orang Israel. El Olam, Tuhan yang maha kekal. Yesus cocok didudukkan di situ? Gak cocok. Anak Maria bisa disebut sebagai Tuhan yang maha kekal? Tidak bisa. Tidak bisa Yesus disebut Tuhan yang maha kekal. Nah, sedangkan hari ini Anda menuhankan sosok sembahan bernama Yesus yang tidak maha kekal, yang tidak maha tinggi, yang tidak maha kuat, yang tidak maha perkasa. Disebabkan karena apa? Karena tipu daya Yesus yang adalah iblis yang datang di Pulau Patmos. Kutanyalah abang, Silakan, Bang Juma. silakan Bang. Di akhir zaman nanti siapa yang datang? Di akhir zaman nanti yang datang Yesus asli, bukan Yesus palsu. Kenapa Yesus asli datang? Karena dia datang untuk menghakimi sang terdakwa. Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa kalian sembah? Makanya dia turun untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwanya? Karisteng. Kalian terdakwa, kalian akan ditendang satu-satu, ditendang bokongnya sampai ke neraka. Ketebuk, 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 tendang satu-satu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diibadahi. Sudah kubilang sebelum saya terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Coba, dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalilnya jelas. Tapi orang Kristen tidak mau peduli nasihat Yesus. Orang Kristen lebih percaya kepada sang bintang timur yang datang di Pulau Patmos itu. Itulah celakanya Kristen. Kalau saya tanya kepada saudara, Yesus yang mana yang mengajarkan kepada Anda, sembahlah aku, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega? Yesus anak Maria atau Yesus yang datang di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jujur. Yesus anak Maria. Di mana? Yang datang dari. Di mana Yesus anak Maria. mengajarkan sembahlah aku, akulah Alfa Omega? Itu di mana Yesus mengajarkan itu?
Itu ada di Alkitab, Bang. Iya, di mana? Di mana, Bang? Di mana? Anda tinggal sebut, langsung saya bacakan. Surah apa? Surah bom-bom, bab berapa? Kalonjing. Di mana tertulis kayak gitu? Enggak ada. Itu hanya ditemukan ratusan tahun kemudian. Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Itu muncul dari karangan-karangan orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu pun karena bisikan makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin, mustahil. Lalu siapa? Iblis. Jadi yang kalian sembah itu iblis. Makanya kalian anti menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalian sudah dihalangi oleh iblis, sehingga kalian itu menyembahnya hanya kepada tagut. Anda ingin kali Yesus mati terkutuk kan? Anda ingin kali Yesus mati disalibkan kan? Itu artinya Anda pengikut iblis. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati terkutuk. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati digantung. Hanya pengikut iblis. Karena hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Berapa kali? Dan berhasil kemudian menurut iman Kristen pada saat penyaliban. Padahal itu sorry lade. Yesus Kristus selamat dari pembantaian orang-orang kafir. Yang kalian sembah di atas tiang salib itu adalah iblis. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Sang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Sang Yudas. Siapa yang di tiang salib? Dialah yang mati terkutuk. Siapa dia? Dialah Yudas. Berarti dia adalah iblis. Yang kau sembah adalah iblis. Tidak salah Al-Quran mengatakan itu. Wa iyadu illa syaitanun urura. Bang Cuma, halo. Iya, silakan. Halo Bang. Ya, siap. 86,3. Geser sedikit. Lanjut. Wahyu 22 ayat 13. Yes, silakan Anda baca. Oke ya Bang, bacakan ya. Iya, baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang dan terakhir, yang awal dan yang akhir. Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Nah, terus baca terus. Nah, sejak kapan Yesus anak Maria mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan Yesus pernah mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan? Di mana pernah Yesus mengucapkan kata-kata kayak begini? Di mana? Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis. Kitab Wahyu ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus tidak ada di atas muka bumi. Ini bukan ucapan Yesus. Yesus sudah tak ada pada saat itu. Tak ada lagi Yesus. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Ini kitab Wahyu ditulis tahun 100 sampai 130. Yesus di mana datang ke Pulau Patmos? Enggak ada. Yesus datang ke Pulau Patmos, enggak ada. Ini yang datang kepada penulisnya hanya berupa cahaya saja, yang dia dengarkan suara dan cahaya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus ini? Siapa? Kata Yesus di dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar sebagai Yesus, yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Loh. Ini siapa ini yang mengaku kayak begitu? Yesus tidak pernah ke Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama, akulah yang terkemudian, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Ini ucapan setan yang mau menyamai Tuhannya orang Yahudi. Yesus
Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya, sampai dia semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya. Dia dikatakan sebagai hamba yang tulus, tunduk, takluk kepada hukum Tuhannya. Kok tiba-tiba dia muncul ingin menyamai Tuhannya dengan mengatakan, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha terkemudian. Ini setan yang menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menyamar-nyamar sebagai Yesus. Inilah yang kamu sembah. Inilah yang kamu sembah. Bukan kau menyembah Tuhan yang betul. Kau menyembah Tuhan yang asli, yaitu iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Catat itu, Bung. Catat itu. Makanya kalian itu umat yang bingung. Manusia tanpa kepala. Ibadah minggu, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Karena tak ada kepala, lalu dilakukan selalu. Makan babi, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, tapi dilakukan. Itulah kalian, manusia tanpa kepala. Tidak bersunat, mana perintahnya kemudian jangan bersunat? Tidak ada, tapi kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian itu manusia tanpa kepala. Kalian hanya diperbudak oleh hawa nafsu iblis yang ngaku-ngaku dengan mengatasnamakan Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha kemudian? Mana ada Yesus pernah mengucapkan itu? Yesus dalam perkataannya di dalam Yohanes 12 nomor 49, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman yang kau dengarkan itu adalah perkataan yang kekal. Berarti tidak akan pernah berubah perkataan-perkataan Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Kok tiba-tiba ada yang kayak begini bunyinya? Ini dari mana ini? Oke, Bang. Ya. Halo. Ya, halo. Satu pesan dari Alkitab buat Abang ya, karena Abang sering mengutip-ngutip Alkitab, isi Alkitab ya. Oh, Baca pasti. ya. Pasti, karena ini adalah surat-surat kepompong yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Oke, Ini paham yang ya, ini dipakai ya. untuk menyesatkan orang. Maka ini juga yang kupakai hantamkan orang yang jauh lebih sesat. Baik dia nantinya sadar maupun tidak sadar. Yang pasti Bible adalah musuh terberatnya orang Kristen. Silakan Dengar baik-baik, pesanan. Bang Juma. Silakan. Oke, aku bacakan ya buat Bang Juma. Silakan. Enggak ngepek bagi saya kalau Bible. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, Bang Juma. Shalom. Saya juga berpesan dari kitabnya Yahudi untuk Anda. Di dalam Ulangan 4 diterangkan apa? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak mati dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kau menambahi firman-Nya, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balfeor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balfeor, sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan Elohim masih hidup sampai hari ini. Kata Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak pernah percaya terhadap kitabnya orang Kristen yang disebut perjanjian baru itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan kepada mereka, jangan kau tambah-tambahkan firmanku, sedangkan perjanjian baru itu hanyalah air ludah bagi orang Yahudi. Demikian.
Itu pesan saya juga, Bang. Silakan Anda renungkan bahwa bagi Yahudi, surat kabar yang engkau baca barusan itu hanyalah pembungkus kacang bagi mereka. Itu bukan firman Tuhan, itu karangan orang di Pulau Patmos. Alhamdulillah. Jadi aku ada lagi? Buat aku. Ada lagi? Ya, hari ini. Aku bertanya, Bang, apakah Yesus itu bisa mengutus? Yesus sebagai utusan Tuhan di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum mengutus dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Aku akan minta kepada Bapa. Baca itu. Aku bacakan ya, Bang. Iya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini bagus. kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Harus pahami awal itu. Oke, Anda baca. Ketika kemudian malaikat Mikail berperang dengan ular naga. Oke? Di dalam kitab yang Anda kutip barusan, Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Apa fungsi otak Anda di kepala? Kalau naga besar, iblis juga memiliki malaikat-malaikat. Sedangkan yang Anda bacakan, sejak kapan Yesus pernah memiliki malaikat? Di mana anak Maria pernah mengaku punya malaikat? Sedangkan yang punya malaikat itu hanyalah setan. Maka pantaslah kemudian ketika saya mengatakan Anda menyembah setan dalam bentuk nama Yesus, karena Yesus tidak memiliki malaikat. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Tetapi Anda sedang pedenya membacakan ada sosok makhluk mengaku Yesus memiliki malaikat-malaikat. Dialah si naga tua yang berperang dengan malaikat Mikail di surga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7. Camkan itu baik-baik. Ada lagi? Bang, ya. Padahal udah pertama aku bilang tadi ya. Apa itu? Apa itu? Iblis juga punya malaikat. Berarti apa enggak? Iblis juga punya malaikat. Loh, Anda yang harus hati-hati karena Anda terjebak dalam penyembahan iblis mengatasnamakan Yesus. Kok saya yang harus hati-hati? Gak salah itu. Hah? Salah, Bang. Apanya yang salah? Si iblis juga. Kutanya dulu, apakah iblis juga punya malaikat? Lucifer ketuanya. Ya kan? Pintar Anda pintar. Anda baca di dalam keadaan Mikail berperang dengan ular naga tua. Ular naga tua juga memiliki malaikat-malaikat. Sembahan Anda tadi, Anda katakan dia mengirim malaikat. Kan udah aku bilang, sembahan Anda itu iblis. Naga tua yang Anda sembah, yang orang barat menyebutnya Lucifer, yang orang Yahudi menyebutnya Halal bin Sakar. Oke, orang Islam menyebutnya iblis atau syaitan. Itu yang kalian sembah. Dan orang Kristen menyebutnya Yesus yang adalah Zeus. Itu yang kamu sembah. Tak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu ente. Anda menyembah Yesus palsu, di mana Yesus palsu itu adalah penyesat. Dan Yesus palsu ini kedatangannya sudah dibuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itulah yang orang barat sembah. Dan orang barat datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah, mengajarkan pribumi juga untuk menyembah kepada sembahan mereka yang adalah iblis, yang mereka bungkus dirinya dengan nama Yesus. Anda belum paham, salah. Anda belum sadar. Silakan, waktu masih panjang. Ya, silakan Anda menyalahkan saya, silakan. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan di mana Yesus pernah menyebut dirinya punya malaikat ketika dia penginjilan selama 3 tahun sebelum terangkat ke atas langit. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. 1. Di mana Yesus pernah mengaku bahwa akulah Alfa dan Omega, akulah yang paling awal dan yang paling terkemudian. Mana dalilnya Yesus pernah mengatakan itu? Tak ada.
Tak ada kan? Nah, nanti ada makhluk dengan ponga dan sombong ingin menyamai Tuhan, mengaku-ngaku, akulah Yesus yang terkemudian dan terawal dan terkemudian yang awal dan akhir. Itu siapa tuh? Dengan ponganya, hanya dengan mengambil KTP-nya Yesus, dengan menempel namanya di situ, Yesus. Lantas Anda percaya dia adalah Tuhan? Anda percaya dia adalah Alfa dan Omega? Mana mungkin. Tuhan itu Anda dudukkan dulu antara Yesus yang asli dengan Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Pencipta alam semesta tidak pernah masuk ke dalam kandungan manusia. Tuhan yang Anda sembah masuk ke dalam rahim manusia. Pencipta alam semesta tidak pernah mati. Yesus yang Anda sembah pernah mati. Apakah Anda menyembah Tuhan? Tidak sama sekali. Yang Anda sembah itu adalah bintang timur, sang Lucifer, Helal bin Zakar, yang adalah iblis, laknatullah alaih. Ayo bang, adakan perlawanan. Lawan terus sampainya Anda bisa dapat vitamin otak untuk Anda sadar bahwa selama ini ternyata Anda adalah manusia plastik yang dibodoh-bodohi hanya karena semangat perpuluhan bayar tiap bulan. Anda dibodohi dengan menyembah manusia atau makhluk halus bernama Yesus. Enggak ada makhluk yang menyerupai Yesus, Bang. Cuma Nah, itu yang datang kepada Anda ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? Bang cuma tanyalah Yesus, berdua dulu, Yesus kaulah itu yang bilang itu. Oh, enggak mungkin. Saya bukan orang bodoh. Saya masih waras. Saya bukan Kristen. Ingat, Bung. Kata Yesus apa dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27? Coba Anda baca pelan-pelan situ. Matius berapa, Bang? Matius 24. Bagus, Anda mau belajar. Artinya Anda gengsi aja sih. Sebenarnya mau belajar dari Bang Suma, cuman gengsi aja. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Matius 24 Anda baca. Baca satu perikop supaya Anda itu bisa memahami. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daud, Nabi Daniel, Anda baca kemudian. Ini dan judul perikopnya. Siksaan yang berat dan Yesus palsu, Mesias palsu. Mesias terakhir kan yang ditunggu, Mesias terakhir kan yang ditunggu itu Yesus kan? Berarti yang dimaksud di sini Yesus palsu kan? Atau masih ada Mesias selain Yesus? Gak ada lagi kan Mesias selain Yesus? Yesus kan Mesias terakhir itu. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Coba Anda baca nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Maksudnya apa? Lihat, Yesus ada di sini. Atau Yesus ada di sana. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tuh. Siapa perkataan ini? Tinta merah. Yesus. Saya Yesus. Iya, salah satu saya Yesus. Bang Cuma. Jadi Anda mengakui saya juga Yesus palsu. gitu. Saya Yesus palsu. Yesus palsu yang Abang bilang. Iya. Ya, saya Bang Yesus palsu begitu. Haleluya. Iya begitu, Bang. Mati minyak. Ayo teman-teman, ternyata saya adalah Yesus. Ayo, siapa yang mau menyembah? Palsu. Dengarkan alur ceritanya supaya Anda paham. Dengar. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, begitulah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Siapa yang pernah di padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Jawab. Oke ya. Jawab ini, Bang. Siapa yang pernah mengaku bertemu di padang gurun dengan Yesus? Jawab. Iblis. Siapa?
Iblis, Saulus, Saulus, Iblis. siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Siapa yang bertemu dengan suara itu? Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Saatnya kau waras ini, saudaraku. Silakan. Saatnya malam ini ku cabut paku dari kepalamu. Jawab, siapa yang pernah mengaku bertemu Paulus di bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Paulus. Tapi Yesus waktu itu udah naik ke surga. Bagus, jujur kamu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita ya. Anda sudah mengakui. Kata Yesus, ketika Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, apakah kata Yesus percaya atau jangan percaya? Percayalah bahwa aku ini adalah Yesus yang kau salibkan. Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Tuh, baca dalilnya. Baca di situ dalilnya. Gimana? Matius 26. Dimana? Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata dia melihat Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kok Anda jadi percaya? Pantas saja Anda menjadi Kristen. Padahal Berapa, Bang? Matius 24 yang tadi kan, Cak Ayu, ini satu perikop kan, siksaan yang berat dan Mesias palusu. Nomor berapa? Ayat berapa? Dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, Betul, memang begitu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul seperti Bang Juma, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Bahaya. dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu seperti Bang Juma, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. kapan saya pernah bertemu dengan Yesus? Kapan Dia saya ada pernah di dalam mengaku? Penyesat, Dengar dulu Bang Gimpe, Juma. Gimpe Ulu, kapan kau pernah mendengarkan saya pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kapan? Oh Bang Juma pula kau bilang Simon. Kau Kapan? itu. Inilah bukti bahwa kamu itu pengikut setan. Nabi-nabi palsu. Itulah bukti bahwa kamu ini dalam pengaruh setan. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Najis tralala tralili. Karena saya tahu Yesus akan datang nanti di akhir zaman, ditandai dengan cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata, saya loh bermimpi ketemu dengan Yesus, bullshit. Itu penipu semua. Itu bohong. Itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Ini nasihat Yesus. Saya orang Islam percaya, malah ente yang tidak percaya. Kan lucu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang berkata dengan mulutnya, dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Jangan kau percaya. Nah, Anda sudah mengakui Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Jawab saya sekarang, silakan. Kenapa Anda percaya? Kan Yesus berkata, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Percaya di mana aja, Bang? Anda percaya enggak bahwa yang ditemui Paulus itu adalah Yesus di padang gurun? Iya, Yesus itu betul. Lah, Yesusnya berkata jangan kau percaya. Di padang gurun. Dia percaya gimana sih, Bang? Loh, Aku nggak paham Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kamu percaya ketika Paulus Bang, berkata? Di kitab mana itu, Bang? Gak ada itu, Bang. Loh. Kamu baca sendiri tadi lah, kamu nggak paham.
camkanlah. Nomor 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya ketika Paulus berkata ada Yesus di padang gurun? Kenapa Anda Paulus di percaya? sini mana bang? Gak ada nama Paulus di sini bang. Paulus ketika ke padang gurun Damsyik, dia bertemu dengan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Paulus bertemu dengan siapa itu yang mengaku Yesus? Yesus sama Paulus. Nah, itulah yang Yesus asli katakan. Jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Itu bohong, itu bukan aku, itu iblis. Tapi kamu percaya, makanya kamu Kristen. Yesus, murid Yesus tidak percaya ketika Paulus datang ke Yerusalem untuk mengajak mereka percaya. Aku ketemu dengan Yesus loh. Apa kata murid Yesus? Ini kau jilat kau Mana ada itu Yesus? Guru kami sudah ada di langit. Tidak mungkin dia turun lagi ketemu kau dengan padang gurun. Apalagi kau penganiaya. Apalagi kau mantan pembunuh murid-muridnya. Mana mungkin guru kami datang kepadamu? Oh tidak loh. Aku bertemu dengan guru loh. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Hanya orang Barat yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Orang Barat membawa ajarannya ke Indonesia, Anda ikut-ikutan. Sedangkan orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Anda korban. Karena yang datang mengaku akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus, itu adalah iblis. Jadi yang kau sembah adalah iblis. Nah itu. Pahami itu, Bung. Memang kebenaran itu pahit. Tapi kayak mana? Kalau kami nggak sayang kalian, mana mau kami? Kalian nggak bayar kami perpuluhan kok. Kami tidak dapat keuntungan apa-apa. Kalau mau cari koin, saya batikan ini live, turun semua kalian. Saya goyang inul di sini pasti melayang semua koin. Tapi bukan itu yang kami cari. Kami ingin teman-teman ini terselamatkan dari lingkaran ajaran orang Barat yang datang ke Nusantara ini, yang mengajarkan menyembah kepada iblis yang kalian sebut dengan Yesus itu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Yesus yang kalian lihat 11. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat itu berkata kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, ke langit, dia dengan jasadnya atau rohnya saja? Dengan jasadnya. Dengan jasadnya Bang Ganteng. Jasadnya kan? Yes. Kata malaikat, Yesus akan datang ke bumi ini sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasadnya. Sedangkan yang ditemui Paulus di padang gurun itu tak ada jasad, cuman suara saja dengan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Sekali lagi, itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang nyamar-nyamar Yesus. Sesuai dengan pesan Yesus di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda percaya nggak ucapan malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu, yang telah meninggalkan kamu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya naik ke langit.
yaitu dengan jasadnya. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang melontar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dengan jasadnya ditandai dengan matahari, cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru tanda kedatangan yang kedua. Itu tanda datangnya hari kiamat. Kalau Anda sudah melihat ada cahaya yang terlontar dari timur ke barat, dan di situ sudah datang Nabi Isa atau Yesus, itulah tanda-tanda kiamat. Itu baru kedatangan kedua. Jadi kedatangan di padang gurun, kedatangan dalam bilik penjara, kedatangan kepada orang-orang yang katanya ke tanah suci menolak Yesus, salat tahajud, itu kedatangan palsu, itu kedatangan setan, bukan kedatangan Yesus. Kedatangan yang kedua ditandai dengan cahaya, lontaran cahaya dari timur sampai ke barat, dan dia datang dengan jasadnya, bukan cuma suara. Akulah Yesus, sang bintang timur. Kabur. Itu ya. Supaya saudara-saudara itu memahami bahwa pendidikan gratis yang disediakan oleh Apologet Islam Indonesia itu menyegarkan otak yang masih bisa disembuhkan. Tapi otak yang sudah berkarat harus meninggalkan kelas ini, dan dengan cara lari terbirit-birit, nabrak pohon pisang sana sini sampai kepalanya kejeduk pohon kapok, jatuh pas di sapi tank. Alhamdulillah. Silakan Bunda Rahma, dilanjut. Dan pasiennya sudah kabur kembali ke rumah bapak. Kita sapa Adi Dae. Silakan.